Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru dan hari ini PT Sumber Sinergi Makmur Tbk atau IOFTF atau Volkswagen ya resmi menggelar initial public offering. Emiten berkode saham IOTF ini menawarkan sebanyak 1,1 miliar saham ke publik dengan harga penawaran perdana senilai Rp100 per sahamnya. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk atau Volkswagen resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham IOTF ini menawarkan sebanyak 1,1 miliar juta saham. Nilai itu setara dengan 20,82% dari modal ditempatkan dan disetor dengan harga penawaran perdana sebesar Rp100 per saham. Dengan demikian, Volkswagen berpotensi meraup dana segar sebesar Rp110 miliar. Rencananya seluruh dana yang diperoleh IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan Volkswagen untuk modal kerja dalam rangka pembelian beberapa persediaan perangkat. Bersamaan dengan IPO, IOTF juga menerbitkan 1,1 miliar waran seri 1 yang akan menyertai saham baru atau setara dengan 26,32% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Nantinya setiap pemegang satu saham baru IOTF akan memperoleh satu waran seri 1 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp130 yang akan jatuh tempo hingga 4 Oktober 2024. Sebagai informasi, Volkswagen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor dan instalasi perangkat Global Positioning System atau GPS untuk otomotif dan logistik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Sumber Sinergi Makmur Tbk, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Alamsyah. Beliau adalah Direktur Utama PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. Selamat pagi, Pak Alamsyah. Selamat pagi Mas Pras, ya, terima sukses. kasih waktunya Mas. Terima kasih juga atas waktunya dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah menjadi perusahaan tercatat ya. Thank you Mas Pras. Bursa Efek Indonesia. Nah, lagi-lagi kita akan coba sampaikan kepada pemirsa apa sih yang melatar belakangi akhirnya Perseroan memilih menjadi perusahaan tercatat, Pak Alam. Betul, karena memang kami menyadari perkembangan perusahaan itu nggak terlepas dari perlunya modal yang besar. Oke. Jadi memang di dalam perencanaan ini 100% dana yang kami dapatkan dari hasil IPO itu digunakan untuk modal kerja, Pak. Oke. Seperti itu. Langsung semuanya untuk modal kerja? Betul, 100%. Oke, nah ini lantas berapa banyak jumlah saham yang dilepas dan respon dari publik sendiri apakah juga oversubscribe atau bagaimana? Untuk saat ini kami melepas 1,1 miliar lembar. Oke. Itu setara dengan 20,83%, Mas Pras. Dan Seperti dana itu. tadi yang digunakan benar-benar untuk modal kerja. Nah, lantas apa ya akan digunakan? Apakah pure nanti untuk pengembangan ekspansi dan lain atau bagaimana nih? Ya, memang untuk modal kerja nomor satu kita kan untuk mempersiapkan pendapatan-pendapatan yang meningkat, otomatis penjualan meningkat, Betul. sehingga dibutuhkan modal yang meningkat. Iya. Nah, arahnya ke arah sana seperti itu, Mas. Baik, tapi ngelihat pangsa pasarnya sendiri ini kan perusahaan yang juga terkait dengan perangkat GPS ya. Betul sekali. Nah, ini menarik kalau kita bicara Internet of Things. Nah, kalau kita bicara ini GPS menjadi salah satu bagiannya, lantas bagaimana dengan pangsa pasarnya sendiri? Apakah penggunanya masyarakat umum kah, perusahaan atau bagaimana? Jadi memang kalau kita bisa lihat ya, Mas, di bisnis kami itu induknya adalah otomotif. Oh, oke. Nah, jadi seiring berkembangnya pertumbuhan otomotif di Indonesia, sudah pasti bisnis kami pun ikut bertumbuh. Oke. Itu kalau bicara secara induk, Mas. Iya, iya. Nah, tapi lebih spesifiknya kami ini lebih banyak digunakan oleh teman-teman dari logistik, dari rental. Kalau saya sebutnya sebagai mobil niaga. Oke. Jadi mobil atau motor atau kendaraan apapun yang memang digunakan untuk mendukung usaha. Nah, ini yang paling penting, Mas. Berarti Karena saya memang juga perusahaan kebanyakan yang menggunakan ya? B2B Perusahaan ada, logistik. B2C juga ada. Karena memang perusahaan rental itu masih cukup banyak yang sifatnya mini, Mas. Punya 5 mobil, 10 mobil yang dijalankan secara pribadi, seperti itu. Nah, mekanismenya sendiri penjualannya kah atau sewa atau bagaimana sih kalau kita menggunakan perangkat GPS dari Volkswagen ini? Kalau kami jual perangkat langsung full service, itu biasanya cuma 1 jutaan. Oke. Tapi untuk B2B kadang-kadang ada orang cuma mau beli alatnya aja, kami juga jual. Oh iya. Ada orang cuma mau beli kartu SIM card-nya, Mas. Karena kan memang di alat ini harus ada kartu SIM card. Dan khusus itu? Betul. Oke. Dan kami saat ini kerjasama dengan Telkomsel. Karena
Kenapa butuh kartu SIM card? Dia butuh koneksi internet, Mas. Oh iya. Gitu. Jadi untuk ada data yang bisa dikirim ke server kami. Nah, orang ada mau beli kartunya aja ada. Iya. Orang mau beli softwarenya aja juga bisa. Jadi mungkin kalau boleh saya bilang ada yang full service, ada juga yang ala carte. Nah, kami jual seperti itu. Itu dia, pangsa pasar lebih banyak di wilayah Jawa kah? Mengingat kalau bicara mengenai perusahaan logistik atau persewaan begitu rental kan juga banyak kan di wilayah-wilayah Jakarta dan kota besar dan wilayah Jawa lainnya begitu. Betul. Memang kalau bicara komposisi Mas Pras di Jawa itu kurang lebih 70%. Oh, oke. Nah, mungkin di Sumatera sekitar 20%, sisanya itu menyebar di pulau-pulau lain di Indonesia. Baik, nah lantas bagaimana dengan tingkat persaingan? Kan tidak sendirian, kalau kita lihat juga banyak perusahaan-perusahaan IoT sendiri begitu ya, yang memang beroperasi mungkin tadi dari sisi GPS juga nih perangkat-perangkatnya nih. Betul, memang kalau bicara persaingan di Indonesia ini pasti banyak juga persaingannya. Walaupun kalau menurut saya industri ini belum terlalu besar, tapi memang banyak pihak yang berbisnis di bidang ini juga. Hanya saja yang membedakan klasemennya. Jadi memang ada yang sifatnya masih toko. Jadi lebih sifatnya itu kalau toko menjual ke konsumen yang melihat GPS tracker ini sebagai aksesoris, Mas. Jadi nice to have. Nah, ada levelnya lagi yang masih udah berupa kantor. Nah, kalau udah berupa kantor ini mereka pasti jualannya ke perusahaan juga, ke istilahnya pribadi juga. Cuma biasanya kalau ke pribadi itu udah sifat kantor, udah nggak terlalu pricing sensitif, Mas. Udah nggak terlalu price war, karena mereka butuh service. Nah, jadi kalau udah sifat kantor, mereka juga layani perusahaan. Perusahaan yang beli melihat ini GPS bukan nice to have, tapi adalah untuk bantu bisnis proses mereka. Contohnya apa? Misalkan Mas Pras punya mobil 100 unit nih, Mas, direntalin. Kan bingung, Mas. Hari ini plat yang pertama disewa siapa, perginya kemana. Nah, plat yang ke-87 perginya kemana kan bingung juga semua. Nah, dengan adanya perusahaan kami ini mempermudah teman-teman yang bergerak di logistik, yang di rental mobil, alat berat, tambang dan lain-lain, itu monitornya hanya dalam satu layar komputer aja. Nah, kalau misalkan mereka lagi ingat spesifik, saya mau B, nomor plat B sekian. Mereka tinggal klik cari, langsung ketahuan summary-nya semua ada di situ. Berarti selain perangkat GPS yang ditanam di dalam kendaraan mobil begitu, otomotif lainnya misalnya begitu, itu pun kita menyediakan sistemnya juga Foxlogger ini. Betul. Kami membangun dan kami ini membangun software-nya sendiri, Mas. Jadi bedanya apa? Kalau seandainya tadi yang saya bilang di level klasemen toko, itu mereka biasanya udah langsung kerjasama dengan perusahaan softwarenya. Nah, umumnya itu dari luar negeri semua. Kalau Foxlogger? Bangun sendiri. Kami ada tim IT-nya, ada programmernya, ada servernya, semuanya. Sehingga lebih disukai oleh kelompok yang B2B. Karena kalau misalkan perusahaan itu kan gaya memimpinnya beda-beda, Mas. Bisnis proses juga beda-beda. Nah, mereka suka butuh custom. Oh, tolong dong di custom ini jadi begini, ini jadi begini. Nah, kami bisa tuh, Mas, jajatnya. Oh, bisa disesuaikan dengan keinginan dari konsumen lah ya. Betul sekali. Nah mengingat tadi GPS berarti kan harus didukung juga dengan kekuatan jaringan internet, kemudian bagaimana infrastruktur lainnya, bagaimana juga dengan daerah-daerah yang tidak terjangkau. Apakah dengan layanan GPS yang dimiliki Foxlogger hampir semua wilayah di Indonesia yang tidak terdeteksi begitu? Atau bagaimana nih? Nah, untuk saat ini pelayanan kami ada di 60 kota, Mas Pras. Nah, 60 kota karena orang beli ini kan harus dipasang. Betul. Nah, kami ada tim yang bisa bantu instalasi. Tapi memang keterbatasannya adalah sinyal Telkomsel. Karena kami hanya menggunakan satu vendor, yaitu Telkomsel. Karena ini kan yang terbaik ya, Mas. Betul. Nah, tapi kalau sampai nggak ada sinyal, nah itu dia, nggak bisa pakai. Gitu. Tapi memang kalau saya lihat jaringan Telkomsel ya 90% lebih, Mas, udah mengcover wilayah sejauh ini. Indonesia. Bagi perusahaan yang menggunakan jasa dari Foxlogger ataupun perangkat GPS dari Foxlogger ini lebih kepada yang untuk kendaraan bermotor kah? Atau mungkin ada transportasi lain juga? Alat berat, Mas, banyak. Alat berat banyak. Itu berarti banyak di daerah pertambangan. Tambang, kan? Betul. Karena kan kalau kita berpikir di tambang itu kan semua harus efisien ya, Mas. Nah, ini truknya udah jalan berapa kilometer, kan sebetulnya dari sana sudah bisa diprediksi bahan bakar yang kepakainya berapa liter. Misalkan dia cuma jalan 20 km. Truk ini ketika dia lagi muatan atau dia lagi kosong itu bisa diprediksi, Mas. Pakainya paling berapa liter doang kalau 30 km. Lalu kalau di alat berat itu kan mereka solarnya harus per jam ya, Mas, kerjanya.
sejam udah ketahuan tuh ngebakar berapa liter solar. Nah, alat kami dengan dibantu software itu bisa memberikan informasi kepada konsumen berapa jam nih. Nah, itu dia. Alat beratnya udah menyala. Berarti bisa terintegrasi dengan sistem yang dimiliki misalnya perusahaan tadi begitu ya. Berarti kan mereka lumayan lebih mudah ya. Betul sekali, lumayan Mas. Kalau alat beratnya banyak, pakai banyak. Iya. Kalau satu hari istilahnya salah hitung nih. 3 liter aja Mas. Kali 100 truk, satu hari udah 300 liter Mas. Itu dia. Nah itu kan udah mata uang tersendiri ya Mas ya. Dan menurut saya ini luar biasa membantu. Sedangkan kami jual alat itu tidak mahal, hanya 1 jutaan. Jadi saya selalu bilang ke perusahaan-perusahaan niaga, Bapak ini bukan biaya, tapi investasi. Karena dengan Bapak investasi di Foxlogger, kita sedia software, sedia alat, itu akan mengembalikan hasil investasi ke Bapak. Jadi udah belinya gratis, balik dapat untung lagi. Yes. Karena menawarkan tadi efisiensi, efektivitas begitu dengan pergerakan dari moda ataupun kendaraan yang mereka miliki begitu ya. Betul. Nah, maintenance-nya seperti apa? Mengingat ini kan alat yang sensitif ya kalau kita bicara mengenai GPS begitu. Entah itu getaran atau mungkin terkena air atau bagaimana, itu cukup kuat atau tidak nih perangkat inilah kalau kita lihat. Untungnya Mas, kami memberikan garansi seumur hidup. Garansi seumur hidup? Betul sekali. Ini seperti apa nih kalau kita lihat? Garansi seumur hidup. Jadi kalau misalkan buat konsumen Foxlogger yang udah beli, itu kan nanti setelah beli awal udah termasuk paket 1 tahun. Tahun berikutnya mereka perpanjang aja. Nah selama mereka perpanjang itu murah Mas, cuma 600.000. Bayangin, 600.000 setahun, sebulan tuh cuma 50.000. Kalau 50.000 kita bagi 30 hari itu cuma 1.600 perak sekian. Mohon maaf nih, kita di Jakarta sekali parkir mobil 5.000 Mas. Nah sejam. Ini 1.600 perak sekian itu diberikan data analisa selama 24 jam. Jadi ini luar biasa murah. Gitu. Nah itu dia. Selama melakukan perpanjangan ini 600.000 setahun, kalau sampai alatnya rusak itu diganti gratis. Wow, karena ini garansinya tadi seumur hidup. Seumur hidup. Menarik nih. Kita akan lihat nanti bagaimana kinerja perseroan dengan perangkat GPS ini. Kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan PT Sumber Sinergi Makmur Tbk yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dengan kode emiten IOTF ya. Ada 1,1 miliar saham yang dilepas, sekitar 20,82% dari modal ditempatkan dan di-store penuh. Underwriternya KB Velburi Sekuritas, Sinhan Sekuritas Indonesia. Harga IPO sekitar Rp100 per saham dengan dana segar yang diraih Rp110 miliar. Ya, berikutnya kita akan lihat penggunaan dana dari IPO dari IOTF ini untuk apa saja, meskipun tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Alamsyah, 100% untuk modal kerja perseroan. Baik, selanjutnya kita lihat dari sisi kepemilikan saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk sesudah IPO. Ada Alamsyah sekitar 29,69%, kemudian Daren Suciono 29,69%, kemudian Gracia Puspita Suciono dan masyarakat. Itu dia komposisi dari kepemilikan saham IOTF dan bagaimana posisi aset, liability dan equity-nya dari IOTF. Aset yang dimiliki sekitar 58,6 miliar rupiah. Liability-nya 14,4 miliar, kemudian ekuitasnya 44,2 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alamsyah, Direktur Utama PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. Baik Pak Alamsyah, lantas bagaimana dengan tadi kalau kita lihat keunggulan-keunggulan dari perangkat GPS, kemudian tadi misalnya saya lah pribadi begitu ya menjadi salah satu konsumen, berarti harus terus melakukan perpanjangan kah untuk tadi masa garansi tetap berlaku, kemudian benefit apa saja sih yang bisa saya dapatkan misalnya? Betul, jadi kalau Mas pas udah beli nih Mas di tahun pertama, tahun kedua itu udah nggak usah beli lagi, karena alatnya tetap bisa dipakai. Lalu tahun kedua yang perlu dibeli itu hanya servisnya aja. Apa aja isinya? Paket data. Kan memang dia biar bisa nyala terus. Lalu ada yang namanya aplikasinya juga.
Nah, paket data dan aplikasi ini itu cuma 600.000 per bulan, per tahun. Per tahun. Betul. Itu aja yang terus nanti akan diperpanjang terus setiap tahun. Nah, benefitnya apa ya? Kalau misalnya saya juga memiliki perusahaan logistik begitu, Betul. dengan adanya perpanjangan biaya yang harus saya bayarkan setiap tahun ini. Nah, kalau misalkan nih Mas Pras sudah melakukan perpanjangan terus tiba-tiba di tahun ketiga atau tahun keempat artinya rusak. Namanya juga elektronik ya Mas. Yes, betul. Elektronik kan nggak ada yang abadi. Nah, kalau udah rusak, Mas Pras nggak usah beli Mas, karena saya langsung gantinya alat baru. Oh, tinggal lapor aja. Tinggal lapor. Oke. Tinggal lapor, nanti tim teknisi kami datang ke lokasi, lalu dicek benar alat rusak, kita ganti baru langsung. Karena itu masuk di garansi seumur hidup. Yes, Nah, kenapa dasar kami berani berikan servis seperti itu? Karena kami yakin memang lifetime produk kami ini lama, Mas. Oh iya. Nah, kalau bicara mengenai tadi teknologi dari pengembangan sendiri begitu ya, Foxlogger, kemudian dari sisi maintenance juga dari tim internal. Lantas bagaimana dengan prospek ke depan begitu, dengan melihat tingkat persaingan yang tadi Anda katakan sebenarnya cukup ketat. Pangsa pasarnya kan tadi dominasi 70% di Pulau Jawa, Sumatera 20%, sisanya barulah pulau-pulau lain. Berarti kan kalau kita lihat mengenai logistik Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sebenarnya ekspansi bisnisnya bisa lebih luas lagi. Betul, karena memang dasarnya kan teknologi Mas, software-nya udah jadi. Oke. Kalau nanti tinggal koneksinya makin banyak, truk yang pakai makin banyak, tinggal diperbesar aja kapasitas servernya. Nah, itu jadi efisien Mas, gitu. Strategi untuk bisa tetap bertahan begitu saat ini, karena kita tahu juga kondisi Indonesia yang tengah berkembang, di mana juga banyak pergerakan dari kendaraan-kendaraan ini kan tentu membutuhkan banyak perangkat GPS sebenarnya. Kalau kita sebagai perusahaan tadi banyak benefit yang bisa didapatkan di sana. Nah, ini makanya beruntungnya kami Mas. Kami ini bisnis IoTF ini didukung oleh peraturan Kementerian Perhubungan tahun 2019 nomor 60. Baik. Di situ disebutkan bahwa yang namanya truk angkutan barang dan angkutan orang wajib dilengkapi dengan GPS tracker Mas. Artinya orang kalau misalkan beli truk atau beli bus itu wajib pasang GPS Mas. Nah, sekarang berapa banyak sih pasar bus dan truk? Data tahun 2022 penjualan truk itu total kurang lebih 40.000 lebih Mas. 2021 ke 2022 itu mengalami peningkatan sekitar 68%. Jadi ini luar biasa. Total penjualan bus di 2022 itu kurang lebih 1.000 lebih. Peningkatannya dari 2001 ke 2022 itu sekitar 98%. Jadi menurut saya nih benar-benar pasar truk dan bus aja yang luar biasa. Belum lagi ditambah dengan penjualan kendaraan lainnya. Yang pribadi pun juga ada ya? Betul, kan kurang lebih data Gaikindo bilang tahun lalu sekitar 900.000 atau 1 juta lebih ya Mas. Nah itu kan pasar itu Mas. Jadi menurut saya ini luar biasa gitu Mas. Benar-benar strateginya gimana nih untuk bisa menggait pasar yang lebih luas lagi, sehingga memberi keyakinan juga bagi para investor nih yang sudah menanamkan dana mereka di IoTF? Betul, jadi di kami ini ada namanya pemasaran offline dan juga pemasaran online Mas. Nah, pemasaran online biasanya untuk menyasar retail dan juga untuk B2B yang sifatnya corporate. Sehingga personil mereka kalau lagi lihat ada layanan seperti ini, mereka mau coba cari tahu. Terus kami juga istilahnya sekarang sedang menyasar coba pabrik-pabrik produksi mobil. Jadi biar memang mereka sudah pasang dari production plan ya Mas. Iya. Jadi produksi mobil sekalian sudah include ya, GPS yang sudah tertanam di sana. Benar. Kedepan juga kami akan penetrasi ke pasar motor. Di motor ini luar biasa Mas. Tahun lalu itu sebelum pandemi setahu saya 6 juta lebih Mas penjualan motor. Tahun lalu aja kalau nggak salah ada sekitar 45 jutaan ya. Jadi ketika bisa berhasil penetrasi di market motor, waduh ini luar biasa. Nah itu dia. Sampai saat ini sudah berapa banyak perangkat GPS yang sudah diinstal begitu ya di kendaraan-kendaraan otomotif tadi, baik mungkin roda 4 ataupun roda 2? Nah, kalau dari awal perusahaan kami berdiri kurang lebih Mas, kami sudah menjual sekitar 400.000 unit lebih Mas. Wow, 400.000 unit. 400.000 unit lebih yang sudah kita jual. Dan jadi, itu mereka juga melakukan perpanjangan tadi. Nah, perpanjangan itu nggak semua. Nggak semua. Karena memang ada orang yang memang short term aja, jangka pendek aja. Jadi mereka udah pakai 6 bulan, setahun, ngerasa udah cukup, mereka nggak perpanjang lagi. Atau mereka punya mobil udah dijual.
Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya setelah beli putus lah bisa dikatakan begitu, kemudian perangkatnya rusak, mereka tetap bisa melakukan servis di tempat Pak Alamsyah begitu? Betul. Oke. Karena kan kantor kami di ini Mas, di Jakarta. Jadi mereka pun kalau seandainya kan nggak mau datang ke kantor, telepon aja atau WhatsApp aja. Nanti tim kami yang datang ke tempat mereka. Oke, ekspansi rencana ada keluar Jawa lebih luas lagi. Kalau Indonesia Timur kan sedang jadi sasar pemerintah nih untuk pengembangan. Betul, untuk sekarang kami jujur lebih ke ekspansi di daerah Pulau Jawa. Oke. Tapi sifatnya itu lebih penempatan karyawan. Karena kan kami perusahaan teknologi Mas. Iya. Kami nggak perlu buka kantor. Jadi yang penting ada karyawan, kita ada di sana untuk pelayanan di sana. Pelayanan entah itu mungkin lebih kepada customer service di sana. Betul. Oke. Baik, itu dia pemirsa dari PT Sumber Sinergi Makmur Tbk atau Foxlogger begitu ya, perangkat GPS. Jadi ini bisa menjadi pilihan investasi yang menarik tentunya bagi para investor pasar modal begitu ya. Pak Alamsyah, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Sukses terus Pak. Thank you Mas Pras. IOTF. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Alamsyah, Direktur Utama PT Sumber Sinergi Makmur Tbk, dan juga menjadi akhir dari perjumpaan kita pada hari ini dan sudah 1 jam. Saya hadir dalam Market Review, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.